Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammadin al-amin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Allahumma inna na'udzubika min hali ahlin nar. Para hadirin, para hadirat, peserta kajian online Yayasan Syahamah Cawang Madura yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengharap ridha serta pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di pagi hari ini masih diberikan nikmat sehat, kesempatan belajar ilmu agama, sehingga kita nanti kelak di akhirat nanti bisa sama-sama merasakan balasan daripada kegiatan yang kita kerjakan pada kali ini. Tentunya harapan kita semua, mudah-mudahan kita semuanya diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat di dalam surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah serta iman yang sempurna. Baik. Insyaallah kita pada sesi pertama ini kita akan melanjutkan terkait maksiat hati, di mana pembahasan terkait masalah maksiat hati ini yang tersisa hanya sedikit. Ya. Setelah ini baru kita pindah ke pembahasan lain, yaitu tentang maksiat perut. Mari kita sebelum membahas lebih lanjut, kita menata niat kembali, meluruskan niat kembali, menanamkan niat ikhlas sebagai modal utama untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Silakan diperhatikan dan dibuka matan mukhtasar yang ada kitab. Qala al-muallif rahimahullah aw adzabi narin atau meremehkan siksa neraka. Pembahasan terakhir kemarin adalah tentang di antara maksiat hati adalah meremehkan surga. Sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian orang-orang yang ngaku sufi, mereka mengatakan, sebagian dari mereka berkata, al-jannatu lu'batus sibyan. Kata mereka, al-jannatu lu'batu as-sibyan. Ini adalah sebuah riddah, sebuah perkara yang dapat memutus dan merusak Islam. Karena ini jelas di dalam perkataan tersebut terdapat unsur tasghir, meremehkan. Meremehkan surga yang kita tahu bersama bahwa surga itu tidak ada bandingannya. Ya, tidak ada bandingannya. Nikmat dunia seluruhnya tak bisa dan tak mampu untuk menandingi surga. Nikmat dunia ila zawal. Ya, nikmat dunia ila zawal, akan sirna, akan lenyap, akan berakhir, terputus nikmat dunia. Tapi kalau nikmat surga
adalah kekal, tidak terputus, tidak rusak, berbeda. Oleh karenanya, janganlah meremehkan surga. Janganlah mengatakan perkataan yang di dalamnya terdapat unsur tasghir, meremehkan, melecehkan, meremehkan, merendahkan terhadap nikmat yang sungguh sangat luar biasa ini. Itu pembahasan yang terakhir kemarin. Nah, sekarang termasuk juga maksiat hati adalah au adzabinarin. Artinya apa? Meremehkan siksa neraka. Jadi kita tidak boleh dan kita bahkan dilarang untuk meremehkan sesuatu yang di dalam agama Islam adalah sesuatu yang sangat menyedihkan, yang sangat menyakitkan. Bentuk penyiksaan, bentuk siksa yang ada dalam neraka itu begitu dahsyat, begitu menyakitkan. Maka setelah kita tahu, kita tidak boleh meremehkan. Menganggap sesuatu yang ringan, menganggap sesuatu yang tidak ada artinya. Padahal dalam Islam itu adalah begitu pedih, begitu menyakitkan, begitu menyedihkan siksa neraka. Tidak boleh meremehkan siksa neraka. Kaqauli ba'dihim, seperti perkataan sebagian orang, perkataan yang ada unsur meremehkan terhadap siksa neraka itu seperti apa? Seperti ada orang bilang jahannamu mustashfa. Jahannam itu ya seperti rumah sakit. La mahallu ta'dzibin, bukan tempat penyiksaan. Ini jelas ketika orang mengatakan jahanam, neraka itu hanya seperti rumah sakit. Bukan tempat penyiksaan, bukan tempat untuk hukuman. Ini jelas di dalam perkataan tadi ada kata-kata, ada tasghir, ada peremehan, melecehkan, meremehkan. Menganggap bahwasannya jahanam itu, neraka itu ya bukan sesuatu yang menyedihkan, bukan sesuatu yang di dalamnya adalah tempat penyiksaan. Ya, tidak boleh. Ini terjadi, sebagian orang berkata seperti ini. Jahanam, neraka itu hanya seperti rumah sakit untuk membersihkan diri, membersihkan dosa, untuk disiksa. Ketika seseorang dimasukkan ke neraka, untuk apa? Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh. Dan betapa banyak ayat-ayat ataupun hadis yang isinya itu menjelaskan bahwa neraka itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan, sesuatu yang sangat membuat orang itu menjadi sedih karena siksa neraka. Dalam sebuah hadis di mana Rasulullah pernah menyatakan uqida 'alan nari alfasanatin hatta marrat. Thumma uqida 'ala alfasanatin hatta biyaddat. Thumma uqida 'alaiha alfasanatin hatta swaddat. Fahiya sauda mudlima. Thumma uqida 'ala mithlu dzalika. Jadi kata Rasulullah, uqida 'alan nari alfasanatin hatta marrat. Thumma uqida 'alaiha mithla dzalika hatta biyaddat. Thumma uqida 'alaiha mithla dzalika hatta swaddat. Fahiya sauda'u mudlima. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa neraka itu dinyalakan, apinya dinyalakan sampai selama 1000 tahun, sampai warna api berubah menjadi merah. 1000 tahun kemudian, 1000 tahun setelahnya, 1000 tahun lagi
juga dinyalakan sampai apinya berubah menjadi putih. Kemudian 1000 tahun lagi itu sampai apinya berubah warna hitam pekat. Fahiya sauda muzlimah, hitam pekat. Ini sesuatu yang sangat ya menyedihkan. Dan api neraka itu sungguh sangat luar biasa. Panasnya itu berlipat-lipat dibandingkan api dunia. Kalau api yang di dunia ini hanya merupakan juzuk, hanya merupakan bagian. Hanya merupakan bagian. Ya. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah itu membandingkan ya, api dunia dengan api akhirat, api jahanam. Api dunia itu hanya laksana seperti angka 1 dibanding api akhirat yang angkanya itu seperti 69. Kan begitu mencolok dan begitu nampak perbedaannya begitu jauh. Ini menunjukkan bahwasannya panasnya neraka, panasnya jahanam itu jauh lebih panas lagi ketimbang panasnya api yang ada di dunia ini. Jadi yang di dunia ini api hanya sebagian. Lalu bagaimana ada orang bilang bahwasannya neraka itu hanya ibarat rumah sakit, bukan tempat penyiksaan. Bukan tempat penyiksaan. Jadi ini jelas adalah terdapat di dalamnya meremehkan terhadap sesuatu yang dinilai oleh agama sebagai perkara yang sangat menyedihkan. Baik. Kalau mengatakan tentang neraka, tentang bahwa neraka itu buruk, ya di sini harus dibedakan ya, antara mengatakan bahwa neraka itu adalah tempat yang buruk dengan mengatakan jahanam atau neraka itu tidak ada artinya, ringan, hanya seperti rumah sakit. Ini beda di sini. Kalau ada orang mengatakan bahwa neraka, ya jahanam itu hanya seperti rumah sakit, tidak ada sesuatu yang menyulitkan, tidak ada sesuatu yang menyedihkan, hanya seperti rumah sakit. Ya, ini kan meremehkan. Beda kalau ada orang bilang neraka itu tempat yang buruk, jelek, itu nggak apa-apa. Karena memang Allah sendiri menyatakan dan menyebutkan tentang neraka sebagai apa? Sebagai tempat yang buruk. Bi'sal qaror. Apa kata Allah tentang neraka dalam Al-Quran? Bi'sal qaror. Atau bi'sal masir dalam ayat lain. Bi'sal qaror, bi'sal masir. Atau dalam ayat lain, wasa'at masiro. Wasa'at masiro. Seburuk-buruk tempat kembali. Ya, memang tempat yang tempat yang buruk. Neraka itu adalah tempat yang buruk. Kalau kita mengatakan tempat yang buruk itu bukan berarti menganggap ringan siksanya, bukan. Yang pertama tadi yang kalau diucapkan, diyakini itu yang bisa menyebabkan seseorang terputus Islamnya. Karena menganggap neraka itu ya tidak ada artinya. Siksaannya itu hanya seperti yang ada dalam seperti di rumah sakit. Tempat untuk menyucikan jiwa, kata mereka. Untuk membersihkan jiwa. Jadi kalau mengatakan semacam ini dibandingkan mengatakan neraka itu adalah tempat yang buruk, tempat yang jelek, yang tidak baik, nah itu enggak bermasalah dan tidak mempengaruhi terhadap bahaya bagi akidah. Karena Allah sendiri menjelaskan dan menyampaikan kepada kita tentang neraka
Allah menyebutkan apa sebagai bi'sal qarar. Ya, seburuk-buruk tempat menetap, tempat kembali. Wa sa'at masira. Wa bi'sal masir kata Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka itu ada tahapan-tahapan, ada tingkatan-tingkatannya. Kalau dalam surga itu istilah tingkatan-tingkatannya itu, kelas-kelasnya itu apa istilahnya? Darajat. Ada tingkatan-tingkatan tertentu. Tapi kalau dalam neraka itu istilahnya bukan darajat, tapi darokat. Ini tahapan-tahapan juga. Orang kafir, ya, orang kafir tempatnya khusus berada di paling bawah, di paling dasar. Artinya orang kafir itu tempatnya itu ditaruh di tempat yang paling bawah, yang paling dasar. Adapun orang yang mukmin pelaku maksiat membawa dosa besar ketika mati misalkan dan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin mati dalam keadaan fasik, mati dalam keadaan membawa dosa-dosa besar dan dia pun tidak sempat untuk bertobat kepada Allah. Tidak ada kesempatan untuk membersihkan jiwa dari berbagai dosa. Maka seandainya tidak diampuni dosanya oleh Allah, ini masukkan ke neraka, tapi bukan sampai di paling bawah tempatnya. Tidak ditaruh di paling dasar. Kenapa? Karena dasar neraka jahanam itu adalah khusus bagi orang-orang yang kafir. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya tentang masalah akidah. Kemudian neraka orang-orang kafir bentuk badannya, fisiknya, tubuhnya ketika mereka orang-orang kafir dimasukkan ke neraka dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibesarkan tubuhnya, badannya dibesarkan, dijadikan lebih besar daripada tubuh ketika masih ada di dunia. Besar sekali. Sampai gerhamnya gusinya ya, sampai gusinya itu seperti gunung Uhud ya. Gusinya saja orang kafir itu apa? Seperti gunung Uhud. Dirsuhu kajabali Uhud. Ya, gusinya itu seperti gunung Uhud. Itu baru gusinya saja. Bagaimana dengan telapak tangan, ya kan? Ya pasti lebih besar daripada gusi. Bagaimana dengan kepalanya? Bagaimana kalau dari ujung kaki sampai ke ujung rambut? Kalau dilihat, karena gusinya saja seperti gunung Uhud. Ini kan menandakan kalau badannya secara utuh, badannya semuanya itu begitu gede, begitu besar. Ya, dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka disiksa dalam neraka, mereka tidak mati. Ya. Tidak mati, benar-benar tidak mati. Seandainya mati kan bisa istirahat daripada sakitnya disiksa di neraka. Dan mereka tidak hidup dengan hidup yang tenang, dengan hidup yang menyenangkan. Makanya Allah mengatakan tentang neraka, la yamutu fiha wa la yahya. La yamutu hakikatan. Artinya benar-benar ya sesungguhnya mereka tidak benar-benar tidak mati. Wa la yahya. Dan mereka tidak hidup dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Ya, jadi orang kafir dibesarkan dan mereka merasakan siksa neraka yang begitu pedih tentunya, dan mereka tidak akan
keluar dari neraka. Makanya Allah mengatakan tentang orang kafir bahwa mereka kekal seterusnya dapat siksaan. Apa kata Allah? Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyya wala nasira. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya dan tidak akan mendapatkan seorang pun untuk menolongnya. Tidak mendapatkan seseorang yang mampu untuk menolongnya. Mereka kekal khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Kekal seterusnya selama-lamanya di dalam neraka. Jadi neraka itu adalah sebuah tempat yang Allah ciptakan untuk menyiksa orang-orang kafir khususnya dan sebagian orang-orang yang mukmin pelaku maksiat. Jadi neraka itu adalah tempat yang Allah sediakan untuk orang-orang kafir khususnya dan bagi sebagian kaum muslimin yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka itu sudah tercipta, sudah ada sekarang. Neraka itu sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an tentang neraka? Uiddat lil kafirin. Neraka itu sudah dipersiapkan khusus untuk orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata uiddat telah dipersiapkan. Nah, kata-kata sesuatu telah dipersiapkan itu menunjukkan barangnya ada. Kalau seandainya belum ada, Allah tidak akan mengatakan uiddat, sudah dipersiapkan. Namanya dipersiapkan, ya pasti barangnya itu sudah ada. Nah, kalau di antara kita punya tamu, ya, kedatangan seseorang, namu kepada kita, namu. Namanya tamu itu kan harus dimuliakan baiknya. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya untuk mencapai iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Falyukrim dhaifahu. Hendaklah ia memuliakan tamunya. Jadi kalau kita punya tamu, kita apa? Kita muliakan. Bagaimana cara memuliakan? Ya, cara memuliakannya kasih sesuatu dengan kata-kata yang sopan, yang lembut. Ya, karena berkata dengan perkataan yang baik saja sudah bernilai pahala, bernilai sedekah. Apa kata Rasulullah? Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Perkataan yang baik merupakan sedekah. Kalau kita ada orang datang kepada kita bertamu, lalu kita ajak bicara dengan sopan, dengan baik, dengan halus, dengan lembut, dengan akhlak yang tinggi, dengan akhlak yang luhur, senyum di depannya, ini kan membuat orang lain senang. Daripada yang punya tamu nanti malah tidak diperhatikan, ditinggal-tinggal misalkan, atau tidak diajak bicara. Ini ada sesuatu yang berharga. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala dengan sikap yang baik kita lakukan kepada tamu kita, Allah menghapus dosa kita. Allah melebur kesalahan-kesalahan kita. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, walaupun kita tidak tahu kebaikan yang manakah yang dapat melebur dosa kita. Kita tidak tahu. Apakah yang melebur dosa kita, apakah yang menghapus kesalahan-kesalahan kita itu karena sedekahnya, atau karena bacaan-bacaan tertentu, atau kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, karenanya ketika kita punya tamu, nah, walaupun hanya 1 gelas air, itu adalah suatu kebaikan. Nggak mesti harus kasih makanan, lebih-lebih kasih makan.
Itu adalah pelajaran dari Rasulullah. Fal yukrim dhaifahu, kata Rasulullah. Muliakanlah. Muliakanlah. Kata-kata memuliakan itu nggak mesti ngasih makanan. Makanya ini harus diperhatikan. Kata-kata muliakanlah. Kata-kata muliakanlah dengan bahasa yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan sikap yang baik. Nah, ngasih sesuatu itu merupakan kebaikan, kemuliaan yang diberikan kepada tamunya. Kalau ketika kita punya tamu dan kita ingin menyuguhi sesuatu, katakan makanan, apa biasanya kita minta kepada tamu itu? Silakan sarapan dulu atau masuk. Makanan sudah siap. Nah, makanan sudah siap. Nah, kata-kata sudah siap berarti barang itu sudah ada. Orang itu yang punya tamu tidak akan meminta untuk makan, mempersilahkan untuk makan kalau barangnya belum ada. Kalau barangnya, makanannya belum ada. Nah, ketika yang punya tamu itu mengatakan silakan makan, makanan sudah siap. Nah, berarti barangnya sudah ada. Begitu juga, ini pendekatannya. Begitu juga ketika Allah menyatakan dalam Al-Quran tentang neraka, uiddat, neraka sudah dipersiapkan. Kata-kata dipersiapkan menunjukkan bahwa barang yang dipersiapkan itu sudah ada. Uiddat, sudah ada berarti. Dan neraka itu letaknya berada di bawah bumi yang ketujuh, di bawahnya, tidak nempel dengan bumi yang ketujuh. Ya, berada di bawah, di paling bawah bumi yang ketujuh, tidak menempel dengan bumi yang ketujuh. Dan harus jauhi juga kata-kata yang seperti dikatakan oleh sebagian orang, di mana mereka berkata, perbanyaklah melakukan maksiat, perbanyaklah melakukan kemaksiatan, kesalahan, hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang mungkar. Perbanyaklah agar nanti karena terlalu banyak dosanya nanti dilempar oleh malaikat Malik itu kelewatan dari neraka. Ya, sebagian orang mengatakan semacam itu. Nah, jadi kata sebagian orang apa? Perbanyaklah melakukan dosa biar nanti ketika dilempar oleh malaikat Malik ke neraka karena terlalu banyak dosanya itu lewat daripada neraka. Ini juga adalah melecehkan, meremehkan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Jadi kita harus hati-hati. Ya, begitu juga sebuah maksiat, ya, sebuah kemaksiatan tidak boleh kita meremehkan, menganggap kecil, menganggap remeh, menganggap kecil. Jadi tidak boleh mengatakan tidak boleh mengatakan tentang kemaksiatan, maksiat besar atau kecil dengan mengatakan apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mengatakan apa? Ada orang melakukan maksiat. Ditegur oleh orang lain. Nah, yang ditegur berkata, yang ditegur mengatakan, enggak apa-apa. Ya, kata-kata enggak apa-apa itu kan berarti tidak ada apa? Seakan-akan tidak berpengaruh. Kalau ada orang mengatakan tentang sebuah maksiat tertentu, ketika ditegur oleh orang lain mengatakan enggak apa-apa. Saya kerjakan, saya lakukan itu enggak apa-apa, enggak berpengaruh, enggak berbahaya. Ini kan jelas adalah meremehkan, menghina terhadap sebuah kemaksiatan yang jelas-jelas itu adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ada orang mengatakan tentang sebuah maksiat, padahal dirinya sendiri tahu kalau itu adalah sebuah maksiat, tahu. Dengan makna mengatakan tidak apa-apa, itu apa? Sebuah pendustaan terhadap agama. Kalau ada orang mengatakan tentang maksiat, dia sendiri tahu kalau itu adalah maksiat. Mengatakan apa? Mengatakan enggak apa-apa.
nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, ini kan merupakan pendustaan, pelecehan terhadap agama Islam. Agama Islam melarang kita, agama Islam menyuruh kita supaya menjauhi kemaksiatan. Agama Islam mendorong dan memerintahkan kita dan melarang kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ada orang bilang apa? Enggak apa-apa. Pendustaan. Pendustaan terhadap agama. Nanti dilarang oleh agama. Sehingga kalimat semacam ini mengatakan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu jelas adalah pendustaan karena mendustakan agama sehingga orang itu dihukumi sebagai orang yang murtad setelah keluar daripada agama Islam. Nah, tapi di sini harus diperhatikan, adapun orang yang berkata tentang sebuah maksiat kecil, mengatakan kalimat yang tadi, nggak apa-apa. Artinya dia pahamnya ketika ada orang berkata tentang sebuah maksiat kecil, tidak apa-apa katanya. Dia pahamnya apa? Artinya dia bukan dosa besar. Nah, tidak menganggap bahwa itu adalah perbuatan yang baik, tidak memahami bahwa perbuatan maksiat itu adalah perbuatan yang baik, maka orang ini tidak dihukumi keluar dari Islam. Ya, saya ulang. Orang yang mengatakan tentang suatu kemaksiatan dan maksiatnya itu adalah maksiat yang kecil. Dia mengatakan tentang maksiat kecil dengan kalimat apa? Enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Dia pahamnya apa? Dia pahamnya maksudnya apa? Itu kan bukan dosa besar, gitu. Itu hanya dosa kecil. Ya. Dia mengatakan semacam itu, pahamnya apa? Bukan dosa besar. Dan dia tidak menganggap bahwa perbuatan maksiat itu adalah sebagai perbuatan yang baik. Tidak menganggap seperti itu. Maka itu tidak dihukumi keluar dari Islam. Tapi kalau ada orang bahwa kemaksiatan itu dianggap sebagai perbuatan yang baik, ya. Jadi kalau ada orang menilai bahwa perbuatan maksiat itu adalah perbuatan yang baik, nah ini yang berbahaya bagi akidah yang tidak boleh kita lakukan. Ya, jadi harus kita bedakan ya. Saya ulang lagi, yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam gara-gara mengatakan tentang sebuah maksiat tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu maksudnya apa? Kalau mengatakan semacam itu, menganggap tidak berbahaya. Ketika orang melakukan sebuah maksiat, seakan tidak ada pengaruhnya. Tidak ada efeknya. Tidak apa-apa. Nah, itu yang mendustakan agama. Itu yang sebab perkara yang murtad. Tapi kalau ada orang mengatakan tentang sebuah maksiat kecil ya, ada orang berkata tentang sebuah maksiat kecil, tidak apa-apa. Dan dia ketika mengatakan semacam itu, pahamnya apa? Pahamnya, oh itu karena bukan dosa besar. Dia pahamnya apa? Pahamnya itu ketika mengatakan tidak apa-apa, dia pahamnya apa? Dia pahamnya itu bukan dosa besar. Dan dia tidak memahami dan tidak menganggap bahwa perbuatan maksiat tersebut dianggap sebagai perbuatan yang baik. Tidak menganggap seperti itu. Maka orang yang semacam ini tidak dihukumi keluar dari Islam. Baik. Saya kira ini untuk maksiat hati ya, sudah selesai tentang masalah maksiat hati. Kita akan beralih ke maksiat berikutnya, yaitu berupa maksiat perut. Jadi memang di antara yang harus kita pelajari, yang itu juga hukumnya adalah fardhu ain untuk kita pelajari, ya, adalah tentang maksiat-maksiat anggota tubuh yang 7 atau yang dikenal dengan ma'asi al-jawarih, maksiat anggota tubuh yang 7. Anggota tubuh yang 7 itu
itu apa saja? Ya, mulai dari mata, lisan dan telinga, kemudian turun ke bawah perut, tangan, kemudian kaki. Nah, itu namanya maksiat ma'asil jawarih. Harus kita perhatikan. Nah, ketika kita mempelajari maksiat apa saja yang timbul dari tangan, maksiat apa saja yang timbul dari atau disebabkan oleh kaki, atau maksiat apa saja yang timbul diakibatkan lisannya. Nah, ini maksudnya apa? Bukan berarti kita ingin mempraktekkan, bukan berarti kita ingin mengamalkan maksiat tersebut, mengerjakan, enggak. Supaya apa? Supaya dapat kita menghindarkan dan menjauhkan diri kita daripada perbuatan maksiat. Karena bagaimana bisa seseorang itu bisa menjauhkan dirinya dari perbuatan yang berbahaya sementara dia sendiri tidak tahu ya perkara yang bahaya itu seperti apa. Ketika seseorang menghindari sebuah jurang atau lubang katakan yang ada di depannya saat berjalan, dia bisa menjauhi. Kenapa? Karena tahu. Karena di depannya itu memang ada sesuatu yang membahayakan sehingga bisa menghindar dan menjauhinya. Kalau kalau tidak tahu, kalau di situ di depannya ada jurang, ada lubang, ada sesuatu yang berbahaya. Kalau tidak tahu dan akhirnya pun dia masuk ke jurang itu, ya tidak akan bisa bermanfaat. Kalaupun dia mengatakan saya kan tidak tahu, ya tetap masuk ke dalam jurang. Makanya ketidaktahuan itu tidak setiap kondisi dalam semua keadaan itu dia menjadikan alasan untuk tidak disiksa, untuk tidak diberikan azab. Ketidaktahuan tentang ilmu agama itu tidak bisa menjadikan orang itu ditolerir, dimaafkan begitu saja. Kalau seandainya karena ketidaktahuannya seseorang itu dapat menyelamatkan dirinya dari siksa neraka, banyak pasti orang memilih kita lebih bodoh saja. Banyak orang pasti memilih menjadi orang yang bodoh, orang yang tidak ngerti tentang ilmu agama. Biar kelak nanti selamat daripada siksa, selamat daripada hukuman di akhirat. Ya, jadi ketika ada orang masuk ke dalam jurang karena ketidaktahuannya, kalau banyak ada jurang, lalu dia berkata, saya tidak tahu padahal, akankah menyelamatkan dirinya dari masuk ke dalam jurang? Nah, begitu juga kita mempelajari tentang keburukan, kita mempelajari tentang kemaksiatan bukan untuk kita praktekkan, tapi untuk kita menghindarkan diri kita, untuk menjauhkan diri kita daripada maksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja maksiat yang timbul dari tangan, apa saja maksiat yang timbul dari kaki, dari lisan, dari telinga, dari perut, dari kemaluan, itu harus kita ketahui. Karena itu termasuk juga bagian daripada ilmu yang harus kita pelajari. Qala al-muallif rahimahullah, faslun. Nah, jadi fasal ini menjelaskan tentang maksiat perut. Nah, tentang maksiat perut. Artinya apa? Maksiat yang ditimbulkan oleh perutnya. Wa min ma'asil batni, termasuk perbuatan maksiat perut, termasuk perbuatan maksiat perut, aklur riba, yaitu memakan harta riba. Memakan harta riba. Artinya yang dimaksud dengan akal, ya, kata-kata memakan ini tidak hanya sekedar harta yang masuk kepada perut melalui dengan cara dimakan, bukan. Kata-kata aklur riba, memakan, ini apa artinya? Bimakna lintifa, dengan makna memanfaatkan. Nah, namanya memanfaatkan itu ya bisa melalui jalur, ya,
masuknya barang tersebut melalui lisan, mulut, ke dalam perut, atau dengan cara yang lain. Namanya kata-kata memanfaatkan. Kata-kata memanfaatkan harta riba itu bisa melalui jalur dengan cara berupa makanan atau dengan cara lainnya. Itu maksudnya. Dan riba itu sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya tentang rincian-rinciannya. Ya, rincian riba dan riba apa saja yang masyhur untuk di zaman sekarang ini. Ya. Kalau yang masyhur sekarang ini adalah riba al-qard. Riba al-qard. Riba yang disebabkan karena hutang. Artinya apa? Setiap hutang yang menarik manfaat itu disebut riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang menarik manfaat, baik manfaat itu kembali kepada dua-duanya, yang menghutangi kepada yang menghutangi ataupun yang berhutang, kembali manfaatnya itu kepada mereka berdua atau hanya kepada salah satunya, itu disebut dengan ribal qard. Jadi kata Rasulullah, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang menarik manfaat itu adalah dikatakan riba. Contoh, saya menghutangkan ke kamu 5 juta. Lalu orang yang menghutangi itu mensyaratkan nanti ketika ingin melunasi hutangnya, ketika membayar hutangnya, harus apa? Harus ngasih lebih 1 juta. Jadi kalau hutang 5 juta, nanti kembalikan harus 6 juta. Itu kan berupa nominal kan? Atau tidak berupa nominal manfaatnya. Kalau tadi ketika hutang 5 juta, yang dikembalikan nanti harus 6 juta. Berarti kan manfaatnya berupa apa? Nominal. Nominal daripada barang itu. Tapi kalau manfaatnya tidak berupa nominal, ini juga bisa disebut riba. Contoh, ada orang menghutangkan uang 50 juta. Nah, karena sudah merasa berjasa kepada orang lain, ngasih hutangan, akhirnya apa? Dia minta pakai mobil yang berhutang itu ya, secara gratis. Ini saya kasih hutangan kamu 50 juta. Tapi mobil kamu taruh di rumah ya. Tak saya pakai secara gratis. Nah, saya pakai memanfaatkan memakai mobil dia karena merasa apa? Dia sudah ngasih hutangan. Ini juga merupakan riba. Hati-hati. Riba itu adalah dosa besar. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadisnya tentang apa? Pentingnya kita menjauhi maksiat besar. Apa kata Rasulullah? Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Ya, jauhilah 7 perkara yang itu membinasakan dosa. Apa di antaranya yang disebutkan Rasulullah? Aklur riba. Aklur riba. Memakan harta riba. Jadi ini dosa. Jadi yang dimaksud dengan kata-kata wa min ma'asil batni aklur riba, termasuk maksiat perut adalah aklur riba, memakan harta riba. Nah, kata-kata akl, memakan, ini tidak hanya khusus riba yang digunakan melalui jalur apa? Perut. Artinya hanya dimakan, masuk ke dalam perut, bukan. Artinya bisa berupa makanan memang masuk ke dalam perut atau berupa bukan makanan. Ya, berupa bukan makanan. Seperti yang saya contohkan tadi. Dosa riba, dosa yang disebabkan perbuatan riba ini mencakup, artinya yang mendapatkan dosa ini tidak hanya orang tertentu. Pokoknya yang ikut kerjasama dalam masalah perbuatan ini kena dosanya semua. Termasuk diantaranya siapa? Yang mengambil harta riba, yang mengambil. Dan juga yang memberikan, yang membayar.
dan juga penulisnya, katakan sekretarisnya, dan juga yang menjadi saksi akan terlaksananya akad riba tersebut. Nah, jadi kena semua dosanya. Dosa riba ini mencakup kepada beberapa orang yang intinya yang mereka juga ada kerjasama dalam masalah ini. Nah, kemudian yang dimaksud dengan al-akl tadi disebutkan aklur riba, memakan harta riba, memakan riba. Jadi yang dimaksud dengan al-akl di sini apa? Al-intifa, memanfaatkan, ya. Jadi kata-kata aklur riba, memakan harta riba, kata-kata memakan itu tidak hanya khusus harta riba yang masuk ke dalam perut ya berupa makanan, tidak. Tapi yang dimaksud dengan aklur riba di sini apa? Bimakna lintifa. Jadi bermakna apa? Alintifa, memanfaatkan. Namanya memanfaatkan sesuatu harta riba tersebut ya baik dimakan dengan cara masuknya barang tersebut ke dalam perut ataupun dimanfaatkan dengan cara dipakai. Dipakai. Atau manfaatnya berupa selain itu. Intinya ya dari bentuk-bentuk seseorang mengambil manfaat daripada harta tersebut. Jadi harta riba itu adalah dosa besar. Tidak boleh kita main-main. Ya. Dosa besar. Nah, dan seperti yang saya sebutkan tadi bahwasannya yang mendapatkan atau terkena dosa karena perbuatan riba ini semuanya orang yang ikut serta dan mensukseskan akad ini, mulai daripada yang mengambil harta riba ataupun yang memberi atau yang bekerja seperti menulis misalnya untuk akad riba. Ini apa? Ini juga dosanya. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Akilar riba. Orang yang memakan harta riba. Wa mukilahu, dan orang yang membayarnya. Memberikan. Wa katibahu, dan penulisnya, wa syahidai, dan juga apa? Dua saksinya. Kena semuanya. Jadi yang dimaksud dengan la'nu, ya, melaknat, dilaknat, itu yang disebutkan dalam hadis itu mencakup kepada penulisnya, baik menulisnya itu pakai upah ataupun tanpa upah, atau juga mencakup kepada dua saksinya, baik dua saksi tersebut dibayar ataupun tidak dibayar. Ya. Intinya apa? Intinya bersaksi, atau mensukseskan acara akad riba ini ikut bergabung melaksanakan akad ini. Akad yang di dalamnya itu adalah perbuatan riba. Ya, jadi ini tidak boleh, haram, maksiat. Jadi harus kita hati-hati. Keselamatan akhirat jauh lebih penting kita utamakan daripada keselamatan dunia. Keselamatan dunia ya kita rasakan hanya di dunia, tapi kalau keselamatan akhirat kita akan seterusnya merasakan kenikmatan, selamat daripada siksa neraka dan selamat daripada kesulitan-kesulitan hari kiamat nanti. Ya, jadi perkara riba ini harus kita perhatikan, jangan sampai perbuatan riba ini menjadi kebiasaan seseorang. Makanya kalau orang itu berbuat kemaksiatan dan sudah dijadikan kebiasaan, maka itu ya menilai kemaksiatan yang dia lakukan sebagai perkara hal biasa. Kalau ada orang ketika melakukan sebuah kemaksiatan dan sudah dijadikan sebagai kebiasaan, maka itu tidak ada perasaannya, tidak apa-apa. Tidak ada pengaruhnya menurut pikiran orang tersebut. Betapa banyak orang-orang di zaman sekarang ini hal semacam ini tidak peduli. Ya tidak peduli, yang penting ketika berbisnis, ketika buka usaha, ketika berdagang ataupun bentuk-bentuk
transaksi lainnya, yang mereka pikirkan apa? Yang mereka pikirkan bagaimana cara bisa mendapatkan keuntungan laba yang berlipat, keuntungan yang banyak. Dan tidak peduli, tidak memperhatikan apakah akad transaksi yang dia kerjakan itu sudah sesuai atau tidak dengan ajaran Islam. Diperbolehkan atau tidak. Makanya kalau kita ingin masuk kepada transaksi tertentu, harus kita ketahui terlebih dahulu ilmu yang membahas akad tersebut, supaya kita tahu bagian mana yang halal dan bagian mana yang tidak dihalalkan oleh Allah atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib ini, bukan suatu pilihan. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk tidak terjun kepada transaksi tertentu sehingga dia mengetahui bagian manakah yang haram, yang halal, boleh, dan atau sebaliknya. Supaya bisa membedakan. Supaya bisa menjauhi hal yang tidak diinginkan. Sehingga kalau tidak peduli, maka bisa saja akan mengakibatkan transaksi yang rusak. Yang dia mungkin menilai zahirnya adalah perkara yang baik, akad yang sah, tapi ternyata apa? Ternyata di balik itu semua karena tidak ada ilmu, akadnya rusak. Ya, terjatuh mengantarkan seseorang kepada dosa, perbuatan maksiat. Di keselamatan akhirat, keselamatan diri kita daripada api neraka itu harus kita modali dengan belajar ilmu. Belajar ilmu, Rasulullah sendiri memerintahkan kita untuk belajar. Allah sendiri juga memerintahkan kita untuk belajar. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah diri kalian, keluarga kalian dari neraka. Lalu Sayyidina Ali apa? Menafsirkan kata-kata jaga itu bagaimana jaga? Cara jaga diri, cara jaga anak-anak dan keluarga kita dari neraka. Yaitu dengan cara belajar ilmu agama yang pokok. Itu kata Sayyidina Ali. Alimu anfusakumul khair. Alimu anfusakum al khair. Apa al khair di sini? Umuruddin, urusan agama, ilmu agama. Jadi orang yang mempelajari ilmu agama dan mengajarkan kepada keluarganya tentang ilmu agama itu sudah masuk kepada pembahasan bahwa orang tersebut apa? Telah menjaga dirinya dan menjaga keluarganya, anak-anaknya di neraka. Tapi kalau sebaliknya, tidak mau belajar, tidak mau memahami tentang urusan agamanya, itu sama saja apa? Ada potensi besar dirinya akan disiksa di neraka. Ya, ada kesempatan kalau orang tersebut akan bisa disiksa di dalam neraka. Jadilah solusi terbaik dan yang utama, yang paling agung adalah dengan cara menanamkan ilmu agama dalam diri kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita, teman-teman kita, sebagai apa? Sebagai tujuan utama supaya bisa mendapatkan ridho, pahala, serta bisa menjauhkan diri kita daripada neraka. Ya, jadi keselamatan akhirat jauh lebih penting daripada keselamatan dunia. Takut fakir, takut miskin, takut nggak bisa makan. Kan orang itu yang banyak yang difikirkan supaya selamat dari hal-hal semacam ini. Supaya semuanya serba ada, tidak berpikir bahwasanya harta yang ada pada kita itu adalah sebuah titipan, adalah sebuah amanah dari Allah yang nantinya kelak di akhirat akan diminta kita diminta pertanggungjawaban. Bersedia atau tidak, siap ataupun tidak, pasti kelak di akhiratlah yang akan kita mempertanggungjawabkan. Ya, jadi jangan hanya sekedar kita berpikir selamat di dunia, tapi jauh lebih penting kita selamat di akhirat. Kalau orang sudah berpikir dan ada dalam pikirannya cari keselamatan akhirat, maka di dunianya ini akan apa? Akan menyesuaikan amal perbuatannya
aktivitasnya sesuai dengan ajaran Islam. Bagaimana caranya? Belajar ketika sholatnya, ketika akad transaksinya, ketika berbagai kegiatan, ketika berbagai melakukan kegiatan. Karena tidak seperti yang karena seperti yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Apa katanya beliau? Kalau sebuah amalan yang tidak didasari dengan ilmu agama, maka yang rusak itu lebih banyak daripada yang betul. Baik. Untuk pertanyaan yang saya tahu, kiranya kalau tidak melakukannya bisa mengantarkan kepada perbuatan zina, ya boleh. Karena untuk menghindari maksiat yang lebih besar. Hanya istimna atau onani itu tidak boleh. Ya, kalau dengan menggunakan tangannya sendiri, ya. Kalau menggunakan tangannya sendiri atau menggunakan tangan lain istrinya. Onani itu kan mengeluarkan air mani dengan menggunakan tangannya sendiri atau tangan selain istrinya. Itu namanya onani. Nah, kalau dalam rangka semacam ini karena kerja di tempat yang jauh daripada istrinya dan alasannya dia melakukannya supaya terhindar dari perbuatan maksiat berupa zina, maka ini adalah hukumnya boleh. Nah, untuk kedua ini nggak tahu saya. Baik, sampai di sini ya. Insyaallah untuk sesi kedua akan diisi oleh Ustaz Musfi. Insyaallah akan dipandu oleh beliau. Untuk itu jangan meninggalkan, jangan keluar dulu karena masih ada sesi kedua ini. Baik, mari kita tutup dengan tahlil dan sholawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil alih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal amal. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti mudzakarah yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Semoga amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah taala untuk mengarungi kehidupan di dunia ini dan di akhirat, serta diselamatkan nanti di akhirat dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala ya kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab kita, yaitu kitab Mursyidul Hair fi halli alfazi risalat Ibnu Asakir. Kita sebelumnya sudah menjelaskan sedikit, mereview kembali, mengingat kembali apa yang sudah kita bahas, bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berubah. Ya, kita sebutkan dalilnya dari hadis, ya, kita sebutkan juga dari Al-Qur'an. Jadi takdir Allah taala, ya takdir Allah taala tidak akan pernah berubah, baik dengan doanya orang yang berdoa ataupun dengan sedekahnya orang yang bersedekah, ya, ataupun dengan sholatnya orang yang sholat, ataupun dengan perbuatan amal baik lainnya. Dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan mudzakarah, kita akan sama-sama membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-qudrah. Ya, Allah Subhanahu wa taala qadir, maha kuasa. Ya, qadirun ala kulli syai', maha kuasa atas segala sesuatu. Bentar ya. Nah, bisa share dulu. Nah, Nah, qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ini ya yang paling atas ya. Qadirun ala ma yasha'. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Asy-syarhu, ini qadirun ala ma yasha', ini perkataan Al-Imam Ibnu Asakir. Sekarang asy-syarh ini sebagaimana kita sudah kasih tahu beberapa kali, bahwasanya syarah ini adalah karangan guru kita ya di Lebanon, yaitu Syekh Samir Al-Qadhi. Asy-syarhu, syarahnya, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala lahu qudratun syamilatun. Lahu qudratun syamilatun. Ya, Allah Subhanahu wa taala sifat qudrah yang syamilah, maha kuasa yang mencakup keseluruhan. Yuhditsu biha, dengan sifat ini, dengan sifat qudrah, Allah taala menciptakan al-asya'a, al-asya'a, segala sesuatu. Fala yu'jizuhu syai'un,
maka tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala, wala yahtaju ila isti'anatin bi ghairihi, dan Allah taala juga tidak membutuhkan bantuan atau meminta bantuan kepada yang lain. Ini ya yang paling atas ya. Jadi kudrah Allah Subhanahu wa taala itu ataupun kuasa, sifat kuasa Allah taala itu sifatun azaliyatun abadiyah, gitu ya. Sifat yang azali, maksudnya tanpa permulaan, abadiyah tanpa akhiran. Seperti halnya sifat-sifat yang lainnya yang azali dan abadi, ya demikian pula sifat kudrah bagi Allah Subhanahu wa taala azali tanpa permulaan, abadi dan tanpa akhirat. Dengan sifat kudrah ini, ya dengan sifat kudrah ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan meniadakan makhluk. Ya, jadi dengan sifat kudrah ini Allah taala kuasa untuk menciptakan dan meniadakan makhluk. Artinya di sini apa? Ya, saya tekankan kembali bahwasanya sifat kudrah, ya, sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala, ta'alluqnya itu atau kaitannya itu ya dengan dengan segala yang mungkin, dengan segala yang mungkin akli, yaitu makhluk. Jadi saya jelaskan secara singkat ya, Nanti kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Jadi akal ini, ya akal kita, ketika menghukumi sesuatu, itu tidak terlepas dari 3 hukum akal. Nah ini yang disebut dengan hukum akal. Maksudnya hukum akal itu apa? Akal kita, akal sehat yang jelas ya. Ini kalau akal yang tidak sehat tidak masuk dalam kategori. Tidak, akal sehat itu ketika melihat sesuatu, ya, ketika menghukumi sesuatu, maka hukumnya itu tidak terlepas dari 3 hal. Apa saja itu? Yaitu ada istilah wajib akli, ya wajib secara akal, maksudnya hukum akal. Kemudian mustahil akli, sesuatu yang mustahil secara akal. Yang ketiga adalah mungkin akli, sesuatu yang mungkin menurut akal. Yang wajib akli, bisa jelaskan secara singkat saja. Para ulama mengatakan ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal kalau ditiadakan, kalau dikatakan tidak ada. Ya, jadi kalau wajib akli itu, ya kalau ada yang mengatakan tentang wajib akli bahwasanya sesuatu itu tidak ada, maka hal tersebut ya akal tidak akan terima. Ya, akal tidak akan terima jika sesuatu ini dikatakan tidak ada. Artinya sesuatu ini pasti ada. Nah, ini yang dimaksud dengan wajibun akliyun, wajib akli. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Nah, jadi adanya Allah taala, adanya sifat-sifat Allah taala ini wajib secara akal. Artinya apa? Akal itu tidak akan terima, ya, akal tidak akan terima kalau dikatakan bahwa Allah itu tidak ada. Pencipta ini tidak ada. Ini tidak akan diterima oleh akal. Demikian pula kalau dikatakan Allah tidak mempunyai sifat, tidak bersifatan dengan sifat apapun, ini tidak akan diterima oleh akal. Ya, ini tidak akan diterima oleh akal. Nah, ini yang maksud dengan wajib akli.
Kalau yang mustahil akli maksudnya adalah ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal keberadaannya. Artinya kalau dikatakan sesuatu ini ada, akal nggak akan terima. Ya, akal tidak akan terima. Nah, contohnya apa? Artinya sesuatu itu pasti tidak ada. Ya, sesuatu itu pasti tidak ada. Contohnya ya, seperti sekutu bagi Allah Ta'ala. Syarik, sekutu bagi Allah Ta'ala. Walad, anak bagi Allah Ta'ala. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Jadi kalau dikatakan ada sekutu bagi Allah, akal tidak akan terima. Kalau dikatakan Allah mempunyai anak, akal juga tidak akan terima. Jadi ini anak, kemudian apa namanya, sekutu, ya anak dan sekutu bagi Allah Ta'ala adalah sesuatu yang mustahil menurut hukum akal. Ya, bisa difahami. Nah, kalau yang mungkin akli ini apa namanya, ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra. Sesuatu yang bisa diterima oleh akal adanya dan tidak adanya. Nah, seperti yaitu semua makhluk ini. Ya, semua makhluk ini. Jadi yang saya ingin sampaikan pada penjelasan ini, karena apa namanya ini berkaitan dengan kitab ini ya. Yang ingin saya jelaskan adalah bahwasanya kuasa Allah Ta'ala ataupun sifat kudrah bagi Allah Ta'ala itu kaitannya dengan makhluk. Ta'alluqnya itu dengan segala sesuatu yang mungkin akli. Perlu diperhatikan ya. Dengan sesuatu yang mungkin akli. Ya, seperti kita ini manusia gitu kan, Allah kuasa untuk menciptakan manusia, mematikan manusia, kuasa menciptakan langit, kuasa menghancurkan langit, kuasa menciptakan bumi, kuasa menghancurkan bumi. Jadi kaitannya dengan segala sesuatu yang mungkin akli. Kalau dan tidak ada ya, dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan wajib akli. Nah, dengan wajib akli tidak ada kaitannya. Demikian pula apa namanya dengan mustahil akli. Ya, dengan mustahil akli ini tidak ada kaitannya. Makanya tidak benar. Ini pertanyaan yang payah ini. Pertanyaan yang salah. Kalau dikatakan apakah Allah kuasa menciptakan sekutu bagi dirinya? Kemudian contohnya lagi pertanyaan salah ini juga, kalau para ulama itu mengatakan apa? Ini namanya soal setan ini, soalun syaitaniyun. Soalnya ada yang lagi bertanya, apakah Allah kuasa untuk meniadakan dirinya, untuk mematikan dirinya? Maka di sini ya pertanyaan ini pertanyaan yang berbahaya. Ya, terkadang di sebagian kampus ya, dosen-dosen di bagian dosen yang tidak bertanggung jawab terkadang mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dan ini sangat berbahaya sekali. Ya, makanya di sini pertanyaan yang seperti ini disebut dengan pertanyaan setan ya. Ya, sebagian ya ada yang menanyakan begini. Apakah Allah Ta'ala kuasa untuk menjadikan dirinya dalam botol ini? Makanya orang-orang yang apa namanya, yang tidak bertanggung jawab, tidak ada amanah dalam mengajarkan ilmu agama. Dan pertanyaan ini tidak boleh dijawab iya dan juga tidak boleh dijawab dengan tidak. Jadi contohnya ya, kalau ada yang mengatakan apakah Allah, ini pertanyaan yang tidak boleh, yang haram.
Apakah Allah kuasa menciptakan sekutu baginya? Maka dalam hal seperti ini tidak boleh dijawab iya dan juga tidak boleh dijawab dengan tidak. Ini tidak boleh dijawab dengan iya, saya ulangi lagi, dan juga tidak boleh dijawab dengan tidak. Karena seandainya dijawab dengan iya, ya kan ada yang bertanya, apakah Allah kuasa menciptakan sekutu baginya? Kemudian dia menjawab, iya semuanya. Berarti apa? Menisbatkan, membolehkan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sebuah kekufuran. Kalau ada yang bertanya apakah Allah kuasa menciptakan sekutu baginya, kemudian setelah itu dijawab tidak, berarti apa di sini? Berarti Allah tidak kuasa. Nah, berarti mengatakan mensifati Allah dengan sifat yang tidak layak baginya, yaitu tidak berkuasa, tidak apa namanya ya, tidak bisa begitu ya menciptakan hal tersebut. Lemah berarti kalau seperti itu. Makanya di sini tidak boleh dijawab iya, ya karena itu akan membolehkan sekutu bagi Allah, dan juga tidak boleh menjawab tidak dikarenakan hal itu akan menisbatkan sifat lemah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya adalah perkara yang mustahil. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah dengan kita katakan kudrah Allah Ta'ala tidak ada kaitannya sama sekali, tidak ada ta'alluq dengan wajib akli dan juga dengan mustahil akli, tidak ada kaitannya dengan itu. Ya, dan kaitannya itu atau ta'alluqnya itu adalah dengan mungkin akli. Dan ini bukan suatu kelemahan bagi Allah Ta'ala. Ini bukan suatu yang lemah. Bukan ketika kita mengatakan kudrah Allah Ta'ala tidak ada ta'alluqnya dengan wajib akli, mustahil akli, ini bukan berarti menisbatkan sifat lemah bagi Allah Ta'ala. Ya, karena memang sesuatu itu tidak menerima keberadaan, contohnya, atau sesuatu itu ya memang mustahil begitu, adanya itu yang mustahil. Nah, contohnya kayak sekutu bagi Allah kan memang mustahil, ya, tidak diterima oleh akal. Kemudian contohnya meniadakan Allah, ini kan suatu yang wajib akli. Allah, yang namanya wajib akli akan terus ada, tidak menerima ketiadaan. Ya, ini berbeda halnya dengan kayak kudrah kita ya, kemampuan kita. Jangan kita mau mendorong mobil, bilang seperti itu, atau saya mau merobohkan rumah sendirian tidak bisa. Kenapa saya tidak bisa? Dikarenakan saya lemah. Dikarenakan saya lemah. Jadi intinya ya, saya ulangi lagi, bahwasanya ta'alluq atau kaitan sifat kudrah bagi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan hal-hal yang mungkin akli. Ya, makanya di sini dalam firman Allah nanti wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya bahwasanya Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu, maksudnya adalah yaitu mungkin akli. Nah, kama qala fi muhkamit tanzil, sebagaimana ya Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu di sini maksudnya apa? Tadi kita bilang maksudnya adalah yang mungkin akli, sesuatu yang bisa diterima oleh akal keberadaannya dan juga ketiadaannya.
begitu ya. Sekarang penting ini, wala yalhaqu qudratahu naqsun, dan sifat kuasa Allah Subhanahu wa taala tidaklah tertimpa oleh kekurangan, au dha'fun atau kelemahan, au ajzun atau lemah, sama maknanya. Bal qudratuhu tammatun, tetapi kudrah Allah taala, sifat kuasa Allah Subhanahu wa taala ya, sempurna. Ya, sifat kuasa bagi Allah Subhanahu wa taala sempurna. Nah, ini maknanya. Jadi maksud dengan bahwasanya kudrah Allah taala itu sempurna, apa maksudnya? Yaitu tidak tertimpa sifat kuasa Allah, tidak tertimpa kekurangan, tidak tertimpa kelemahan. Ya, ini maknanya. Kama qala fil Qur'anil Karim, sebagaimana Allah taala firmankan dalam Al-Qur'an, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha, sungguhnya Allah, huwar razzaqu, Allah taala yang memberikan rezeki, yang menyampaikan rezeki kepada para hambanya, dzul quwwatil matin, Allah taala yang mempunyai kekuasaan yang kokoh. Ya, jadi Allah taala itu qawi. Qawiyun aidzul quwwah, maksudnya Allah taala qawiyun. Ya, kalau kita nyebutnya begitu. Allah taala yang mempunyai kekuasaan. Dan kita tidak mengatakan Allahu al-quwwah. Allahu huwal quwwah. Ini kita tidak mengatakan perkataan ini. Yang kita katakan apa? Allahu dzul quwwah. Kalau kita katakan Allahu qawiyyun. Tapi kita tidak langsung mengatakan Allahu huwal quwwah. Ya, jadi kalau kita bilangkan Allahu huwal quwwah, kalau dibilang Allahu huwal quwwah, maksudnya Allah itu adalah kekuatan. Nah, ini tidak bisa dikatakan seperti itu. Ya, kalau dikatakan Allah adalah kekuatan, ini tidak bisa. Kalau seumpamanya kita katakan Allahu dzul quwwah, ya Allah taala yang mempunyai sifat kekuasaan. Nah, begitu. Seperti yang difirmankan Al-Qur'an ini, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Nah, begitu. Ya, itu maknanya ya. Di sini bentar ya. Ya. Nah, ini sudah mau masuk ke pembahasan lainnya. Berarti ada beberapa poin ya yang ingin saya simpulkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati atau bersifatan dengan sifat al-qudrah, maha kuasa, dan kudrah Allah Subhanahu wa taala azali abadi, tanpa permulaan, tanpa akhirat. Dengan sifat kudrah ini Allah taala menciptakan dan meniadakan mungkin akli. Kemudian ta'alluqnya sifat kudrah, kita katakan tadi ta'alluqnya sifat kudrah tadi apa? Dengan sesuatu yang mungkin secara akal, mungkin akli, yaitu makhluk. Ya, tidak ada kaitannya dengan wajib akli, ya. Dan juga tidak ada kaitannya dengan mustahil akli seperti sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kesimpulan daripada yang telah kita baca dari awal. Saya sekedar mengingatkan kembali teman-teman, kalau ada yang tidak difahami artinya, kecepatan ngasih makna,
Nanti langsung ditulis saja di ruang chat. Nah, nanti di akhir insya Allah ta'ala saya akan jawab. Nah, qala al-muallif rahimahullah, kita lanjutkan yang paling atas ya. Pengarang mengatakan lahul mulku, lahu bagi Allah Subhanahu wa taala al-mulku, kekuasaan. Asyarhu ay lahu sultanut tammu, artinya Allah taala mempunyai kekuasaan yang sempurna. Allazi la yunazi'uhu fihi munazi'un, yang tidak ada sesuatu yang bisa menentang Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu. Wa mulkuhu ta'ala, dan kekuasaan Allah taala ghairul mulkil makhluq, ya, bukan seperti kekuasaan makhluk. Alladzi yu'tihi, yang Allah taala berikan, liman yasha'u min ibadihi, bagi para hamba Allah taala yang dikehendaki. Lianna hadza yazul, dikarenakan hal ini akan hilang, akan binasa. Jadi di sini ya, jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tidak akan pernah binasa. Ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah binasa. Dan tidak akan ada sesuatu yang bisa menentang Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan kekuasaan kita. Ya, kekuasaan seseorang. Terkadang seseorang itu menjadi kepala desa tahun ini, tahun depan bisa jadi tergeser. Ya. Tahun ini jangan menjadi presiden. Setelah itu di kampanye berikutnya ternyata dikalahkan oleh orang lain, digeser sama orang lain. Jadi kekuasaan makhluk itu seperti itu. Ya, kekuasaan makhluk itu seperti itu. Tetapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, kekuasaan Allah taala itu tidak ada tidak ada batas akhirnya. Jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Ini yang dimaksudkan di sini. Kullu syai'in halikun illa wajhah, ay illa mulkahu. Nah, kata Imam Bukhari seperti itu. Kullu syai'in, segala sesuatu. Ya, kullu syai'in, segala sesuatu, halikun, akan binasa. Illa wajhah, ay illa mulkahu, kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak akan pernah punah. Nah, ini bermakna secara singkat ya tentang makna perkataan Imam Ibnu Asakir lahul mulku. Saya kira penjelasannya sudah cukup untuk lahul mulk. Kemudian qala rahimahullah, dan juga mengatakan walahul ghina, dan bagi Allah Subhanahu wa taala al-ghina. Al-ghina maksudnya ya, kalau diartikan bahasa kita kekayaan. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada apapun dari makhluknya. Ini makna daripada al-ghina ataupun al-ghani. Paham? Baik, asyarhu, menunjukkan penjelasannya.
Ai al-qiyamu binafsihi, makna daripada lahul ghina artinya adalah ai lahul qiyamu binafsihi. Apa artinya al-qiyamu binafsihi? Ai la yahtaju ila ghairihi. Artinya Allah Ta'ala tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Wa huwal ghaniyyu kama samma nafsahu fil Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, ya, sebagaimana yang telah Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak membutuhkan kepada sesuatu pun dari makhluknya. Makanya saya ulangi lagi, makna daripada al-ghina bagi Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak membutuhkan kepada segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan Allah Ta'ala. Ai artinya la yahtaju ila ghairihi, artinya Allah Ta'ala tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Wahwal ghaniyyu kama sama nafsahu fil Qur'an. Ini bilangnya Allah Ta'ala al-ghani, sebagaimana Allah menyebutkan dirinya dalam Al-Quran. Wawarada, dan telah datang zikrul ghaniyyi, ya, penyebutan al-ghani fi haditsin dzakarahu, sebuah hadis, ya, sebuah hadis yang disebutkan oleh Bentar ya. Ini saya agak salah baca. Wa warada dzikrul ghaniyyi, dan telah disebutkan penyebutan al-ghani fi haditsi dzikri tis'atin wa tis'inasman, dalam sebuah hadis yang menyebutkan 99 nama bagi Allah Ta'ala. Rawahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wal Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, wa ghairuhum, dan yang lainnya. Jadi kata al-ghina bukan ini merupakan ya, al-ghani itu merupakan sebuah nama yang disebutkan dalam hadis yang menjelaskan tentang penyebutan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 itu. Dan maknanya ini seperti yang kita bilang tadi, Allah Ta'ala tidak membutuhkan kepada apapun itu. Dan segala sesuatu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat bahwasanya ini dia, ketika kita bilang qiyamuhu binafsihi, ini tidak bermakna bahwasanya Allah Ta'ala itu ada pada setiap seorang hamba. Zat tidak bermakna bahwa zat Allah Ta'ala itu menyatu dengan zat hamba. Ini saya sebutkan seperti ini dikarenakan ada ya sebagian kelompok yang mengaku Islam, yang mengaku bahwasanya bahwasanya makna al-qiyamu binafsihi bagi Allah Subhanahu wa taala, katanya itu Allah tidak seperti itu. Sebagian itu mengatakan apa? Bukti bahwa Allah Ta'ala menyatu dengan kita, ini saya bisa menggerakkan tangan. Apa hubungannya?
Apa hubungannya dengan apa namanya menggerakkan tangan dengan menyatunya Allah Ta'ala dengan badannya? Ini aneh. Makanya ya, jadi al-qiyam binafsihi tidak bermakna bahwasanya Allah Ta'ala itu menyatu dengan manusia. Karena ini keyakinan yang sesat ya. Keyakinan hulul namanya. Makanya Imam Ibnu Arabi beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah, Ibnu Arabi seorang ulama sufi terkenal. Beliau mengatakan man qala bil hulul fadinuhu ma'lul. Orang yang meyakini keyakinan hulul, bahwasanya Allah menyatu dengan manusia, fadinuhu ma'lul, maka agamanya rusak. Wa ma qala bil ittihadi illa ahlul ilhad, dan tidak ada orang yang mengatakan keyakinan wahdatul wujud kecuali orang yang sesat. Artinya orang yang meyakini keyakinan wahdatul wujud, yaitu keyakinan bahwa Allah dan alam satu kesatuan, alam itu adalah Allah, Allah itu adalah alam. Kalau mereka begitu, maka dua-duanya ini kata Imam Ibnu Arabi ia disebutkan sebagai orang yang sesat, tidak berada di jalan yang lurus. Dan ini penting. Dan segala sesuatu atau segala ungkapan yang menunjukkan terhadap keyakinan hulul dan wahdatul wujud yang dinisbatkan kepada Ibnul Arabi ataupun kepada Ibnu Arabi di setiap keyakinan hulul atau wahdatul wujud yang dinisbatkan kepada Ibnu Arabi, ini adalah penisbatan yang salah, ya, penisbatan yang tidak benar. Karena Ibnu Arabi tadi kita sebutkan, beliau mengatakan orang yang mengatakan akidah hulul, orang agamanya rusak. Orang yang meyakini wahdatul wujud, orang ini sesat. Kan begitu. Ini Ibnu Arabi sendiri yang mengatakan. Oleh karena itu, setiap saya ulangi lagi. Oleh karena itu maka ungkapan-ungkapan hulul dan wahdatul wujud yang terdapat di kitab-kitab Ibnu Arabi, jadi yang terdapat di kitab Ibnu Arabi, contohnya yang banyak itu di mana nama kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah, ya, Al-Futuhat Al-Makkiyah. Demikian juga kitab Fususul Hikam. Ini di dalam dua kitab ini banyak sekali ungkapan-ungkapan wahdatul wujud, dan kedua-duanya ini pada dasarnya kalangan Ibnu Arabi. Tetapi ibarah atau ungkapan hulul dan wahdatul wujud yang ada di kitab tersebut itu bukan asli dari Ibnu Arabi, tetapi itu adalah sisipan. Imam Asy-Sya'rani, beliau itu telah sampai ke tangan beliau kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah itu, yang di dalamnya dalam naskah ini banyak sekali perkataan-perkataan wahdatul wujud dan hulul. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau hapus itu semuanya itu. Jadi setiap ungkapan hulul, setiap ungkapan wahdatul wujud yang terdapat di naskah yang beliau terima itu, beliau hapus itu. Ya, beliau hapus. Kemudian setelah itu beliau ketemu dengan kitab, ya, khusus dengan kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah yang
Nah, bisa dijamin ya kebenarannya, bisa dipertanggungjawabkan maksudnya. Ketika beliau buka, ternyata apa? Kata beliau, ibarah atau ungkapan-ungkapan yang berisi tentang hulul dan wahdatul wujud, ternyata saya tidak mendapatkan di dalam kitab yang asli itu. Nah, di sini tentang masalah Ibnu Arabi di sini yang disebabkan oleh ibarah atau ungkapan-ungkapan dalam kitabnya yang hakikatnya itu adalah sisipan bukan asli dari beliau. Sampai-sampai itu ada beberapa kubu tentang Ibnu Arabi. Ada kubu yang langsung mengkafirkan Ibnu Arabi seperti golongan Wahabi begitu ya. Ada juga yang malah terpeleset sehingga mengikuti keyakinan wahdatul wujud dan hulul. Kata mereka, ini kok Imam Ibnu Arabi, imam besar, imam sufi besar. Kata mereka beliau ini meyakini wahdatul wujud dan juga meyakini akidah hulul. Berarti ini benar. Ada yang terpeleset seperti itu. Ya, dua-duanya ini sama-sama bukan di jalan yang lurus. Jadi yang betul Ibnu Arabi itu memang seorang yang besar, seorang alim, ya, tetapi beliau itu sama sekali tidak meyakini wahdatul wujud dan juga tidak meyakini keyakinan hulul. Ya, tidak meyakini keyakinan hulul dan ini dan ungkapan-ungkapan yang ada dalam kitabnya yang menyatakan ataupun menunjukkan keyakinan hulul dan wahdatul wujud itu bukanlah keyakinan beliau, itu hanyalah sisipan. Baik, sekarang saya lanjutkan sedikit ini sudah. Wala'alla tadi kita perhatikan ya di atas coba paling atas ini saya ataskan bergampang. Walahul ghina ya kan? Al-ghina tulisannya kayak gitu. Al-ghina tulisannya kayak gitu. Perhatikan tulisannya al-ghina di atas itu. Sekarang tulisannya al-ghina itu kayak gitu. Wala'alla sekarang di bawah ini kita lanjutkan. Wala'alla ma fi ba'dhin nusakhi dan barangkali ya di sesuatu yang disebutkan di sebagian naskah, sesuatu yang disebutkan atau ungkapan yang berada di sebagian naskah min dzikril ghina, min dzikril ghina dari penyebutan al-ghina ada hamzahnya, bukan, jadi di sebagian naskah itu apa tulisnya walahul ghina'u, kan yang benar itu yang tertulis itu walahul ghina, itu yang benar. Terus ada di sebagian naskah walahul ghina'u. Nah, kata beliau di sini min tahrifi ba'dhin nusakh, ini dari penyelewengan sebagian orang yang menulis yang menyalin. Ya, sebagian orang yang menyalin. Al-ghina itu artinya apa? Nyanyian. Itu ghina. Makanya di sini yang betul cara penulisannya adalah walahul ghina, seperti itu. Dan biasa ya, maksudnya sering, bukan biasa, maksudnya sering terjadi kalau orang masa dulu itu kalau mau mengganda kitab enggak kayak sekarang. Ini kalau sekarang langsung fotokopi, langsung jadi begitu. Jadi kalau memang yang di aslinya benar, kalau sekarang ini kalau aslinya memang benar, kitab aslinya memang benar semua, ya sudah, yang salinan-salinannya ikut benar juga, ya. Kalau dulu enggak kayak gitu. Jadi bisa jadi kitab aslinya itu benar, tetapi setelah itu apa? Kalau mereka mau menggandakan, itu bukan fotokopi, tulis satu naskah. Jadi mau nulis kitab, Fathul Wahhab, itu ditulis, mau nulis semua itu ditulis pakai tangan dari awal sampai akhir. Mau sudah selesai satu naskah, pengen mengganda dua, tulis lagi dari awal sampai akhir. Pengen tiga, dari awal lagi. Jadi seperti itu kalau dulu itu. Makanya kalau terjadi kesalahan kesalahan cetak gitu ya, dan salah nulis, itu kerap terjadi, bisa jadi itu terjadi. Ya, maksudnya gampang diakal gitu, diterima oleh akal.
Bisa jadi mereka capek ngantuk gitu seret nulisnya yang asalnya tidak yang ada lanya contohnya la yajuz contohnya. Kemudian apa hilang lanya menjadi yajuz. Ini sudah berubah makna. Nah, ini sering terjadi dulu. Tayyib walahul izzu ya wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bahkan. Ya, mungkin pembacaan kitabnya seperti ini dulu. Kalau ada yang tidak difahami dari apa yang kita sampaikan atau maknanya terlalu cepat memberikan makna bisa ditanyakan, saya jawab tak tahu. Iya, makanya di sini kita masalah membatasi ini ya. Kita bukan membatasi. Karena memang apa? Karena memang sekarang wazifah ataupun apa istilahnya dalam bahasa kita. Dari sifat kudroh itu di sini apa kan tugasnya wazifahnya itu apa ijad dan i'dam, gitu kan? Menciptakan dan meniadakan, kan seperti itu. Jadi dengan sifat kudroh ini Allah yujid, ya Allah menciptakan. Dengan sifat kudroh ini Allah yu'tim, ya meniadakan. Ada sesuatu yang memang tidak apa namanya keberadaannya itu tidak diterima oleh akal. Artinya sesuatu itu memang tidak menerima keberadaan, tidak bisa ada itu. Memang tidak menerima keberadaan. Di sesuatu itu memang tidak menerima keberadaan. Contohnya sekutu bagi Allah Ta'ala. Itu memang nggak ada kok. Hanya memang sesuatu ini tidak bisa diterima oleh akal adanya. Memang tidak bisa ada gitu. Jadi apa namanya dikarenakan memang sesuatu ini sesuatu yang tidak bisa menerima keberadaan ataupun sesuatu itu tidak menerima ketiadaan, contohnya seperti Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala itu kan tidak menerima ketiadaan, pasti ada. Maka ketidak ta'alluq atau tidak ada ta'alluqnya, ketidak keterkaitannya apa namanya ketidakterkaitannya sifat kudrah Allah Ta'ala dengan yang mustahil akli itu tidak menunjukkan kelemahan. Karena sesuatu yang mustahil itu memang tidak menerima adanya. Memang apa namanya ya tidak menerima ada gitulah gampangnya. Nah, demikian juga apa namanya tidak adanya keterkaitan. Tidak ada ta'alluqnya sifat kudrah Allah Ta'ala dengan sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dengan sesuatu yang wajib akli keadaan Allah Ta'ala. Jadi meniadakan dirinya sendiri, meniadakan diri sendiri ini kan tidak diterima oleh akal karena Allah Ta'ala itu wajib akli. Wajib akli itu ya Allah pasti ada, tidak bisa tidak ada gitu. Makanya keterkaitannya itu dengan wajib akli itu bukan suatu hal yang menunjukkan kelemahan karena memang Allah Ta'ala tidak bisa diterima oleh akal kalau tidak ada. Kalau dikatakan tidak ada. Begitu ya. Baru dikatakan lemah Allah Ta'ala itu kalau seumpamanya Allah ingin menciptakan makhluk. Tidak bisa menciptakan makhluk. Ingin menciptakan manusia, tidak bisa menciptakan manusia. Ini baru dikatakan lemah kalau tidak bisa. Kayak kita apa? Mau merobohkan gedung, kita tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya karena kita lemah. Nah, kalau yang seperti ini, baru seandainya Allah tidak kuasa untuk kayak gini, ya hal-hal yang menciptakan manusia, menciptakan ini, maka di sini baru dikatakan lemah dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya.
Jadi istilah wahdatul wujud itu coba kita artikan ya. Wahdah itu artinya apa? Satu. Ya, wahdah itu artinya satu. Al-wujud itu artinya apa? Keberadaan. Satu keberadaan. Itu maknanya. Artinya apa? Ketika mereka itu bilang wahdatul wujud. Ini istilah yang mereka meyakininya ya, yang mereka yakini ya. Yang mereka yakini itu ketika mereka bilang wahdatul wujud, maksudnya adalah alam ini adalah Allah dan Allah ini adalah alam. Satu kesatuan. Makanya tidak jarang mereka itu mengatakan tembok ini Allah, kamu ini Allah, ini adalah Allah. Pohon ini adalah Allah. Kemudian kata mereka, saya melihat Allah bergelantungan di atas pohon. Ini makna asli, makna dari wahdatul wujud itu seperti itu. Jadi wahdatul wujud dengan makna yang seperti ini tidak boleh kita ucapkan ya, dan juga tidak boleh kita yakini. Makanya ya sedangkan kalau semuanya diartikan dengan lain saya tidak tahu itu. Tetapi kalau yang diistilahkan dengan wahdatul wujud oleh orang-orang yang meyakininya, itu maksudnya yang saya sebutkan tadi. Sedangkan Ibnu Arabi beliau sendiri beliau sendiri itu beliau tidak meyakini wahdatul wujud dan tidak meyakini hulul dikarenakan dengan bukti apa yang saya ucapkan tadi itu, yang saya sebutkan tadi perkataan beliau tentang masa hulul dan wahdatul wujud ya, seperti itu ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik. Al-Bahaiyah. Saya tidak ingat sekarang. Saya tidak ingat. Coba nanti saya cekkan lagi itu ada di kitab Al-Farqu Bainal Firaq itu ada. Kemudian di di kitab tentang masalah firaq juga golongan-golongan karangan Al-Isfirayini juga ada. Cuma saya sekarang enggak terlalu ingat apa keyakinan Bahaiyah itu. Iya, intinya makanya yang saya bilang tadi itu masalah wahdatul wujud dan yang mereka pahami seperti yang saya ucapkan tadi. Ya, kalau kita terselamatkan dari itu ya alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Dan masalah ini memang Kiai Hasyim Asy'ari sendiri yang membantah tentang masalah hulul dan wahdatul wujud dalam kitabnya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan lumayan panjang beliau membahas di situ. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita, kajian kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Semoga kita selalu
diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ilmu agama, terus mendalami ilmu agama, ditetapkan di jalan yang lurus hingga kita meninggalkan dunia ini. Baik, kita tutup dengan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna kulla khairin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.